Halo sahabat Quester, kembali lagi di David Aji Channel, Sam Quest Indonesia. Oke, kali ini walaupun di samping saya itu ada beberapa road bike, tapi kali ini kita nggak akan review road bike ya. Tapi kita mau lebih mengasih tahu informasi bagi rekan-rekan yang pemula, belum pernah menggunakan road bike, belum pernah mencoba road bike, lalu penggunaannya dia masih bingung, batasannya masih bingung, letaknya ini gimana, settingnya gimana. Nah, ini kita akan menjelaskan secara awal mulai dari nol penggunaan road bike itu sendiri ya. Tentunya kita praktekkan dengan salah satu road bike yang pernah saya pakai ya, pernah saya review juga di channel ini, yaitu Pacific Paradox dengan aliran yang cukup aero sih ya. Oke, yang pertama, kenapa para pemula itu bingung dan banyak yang bertanya, road bike itu perpindahannya gigi gimana? Nah, mari saya praktekkan ya. Jadi, kalau yang dari MTB itu pasti bakalan kesulitan. Karena biasanya untuk MTB sendiri shiftingnya di sini, perpindahan giginya berada di sebelah sini ya. Nah, ketika mereka coba road bike, wah ini gimana cara mindah giginya? Kok cuma ada brake ya? Gimana letaknya? Kok nggak ada ya? Sebenarnya ada dua versi untuk road bike. Kalau yang seri ekonomis itu malah drifternya di sini, tapi dia kurang rapi ya. Jadi untuk perpindahan giginya nanti malah ribet. Ini tak gini, ini tak gini, malah sulit. Tapi untuk yang seri menengah ke atas tentunya sudah bergabung dengan daripada drifter ya. Jadi drifter sama brake-nya gabung, shifter sama brake-nya gabung jadi drifter ya, seperti ini. Jadi untuk rekan-rekan yang belum tahu untuk perpindahannya itu, ini di sini ada dua tuas ya, besar dan kecil. Besar ini untuk memindah gear dari gear kecil ke gear besar atau meringankan cyclingnya. Kalau untuk yang gear tombol kecil ini untuk mengecilkan dari gear besar ke gear kecil atau lebih memberatkan cycling. Nah, tentunya dengan shifter dan drifter gabung di sini itu lebih rapi dan juga lebih ringkas ya, daripada yang seri murah ada di sini malah kurang bagus secara tampilan, kurang rapi. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, selain perpindahannya gigi beda kalau sama MTB, tentu saja posisinya juga jelas jauh berbeda ya, karena untuk handlebarnya ini lebih nunduk. Nah, tapi saran saya untuk para gueser yang awam untuk road bike, dia bisa pegang di sini ya. Dia bisa pegang di sini, di top handle top bar di sini, di top handle ya, di atas ini. Karena untuk MTB biasanya seperti ini, kalau langsung begini pasti ya aslinya nggak kuat, dia sakit ya. Punggungnya pasti akan terasa sakit. Jadi untuk pemula mungkin bisa diawali begini, nanti lambat laun bisa begini, dan jika udah terbiasa begini pun berjam-jam pun kalau terbiasa nggak ada masalah sama sekali karena udah terbiasa. Tentu saja itu perlu latihan yang cukup untuk menghasilkan penggunaan road bike secara maksimal dan juga aero ya, apa yang dinamakan aerodinamis ya. Kita mampu menembus angin dengan sangat mudah tentunya dengan posisi aero ya. Nah, itu yang kedua posisi ya. Jadi yang pertama tadi untuk shiftingnya posisi, dan yang kedua posisi handlingnya ya, itu perbedaannya. Kemudian untuk
yang ketiga, road bike ini tentunya ada beberapa versi ya. Kalau di MTB itu ada yang namanya soft tail dan hardtail. Kalau di MTB itu yang paling populer itu ya endurance sama aero. Perbedaannya apa? Kalau endurance itu cenderung kita untuk perjalanan yang jauh. Kalau aero itu untuk kecepatan di area datar. Untuk sampel kali ini beraliran aero ya, aerodinamis. Jadi ini untuk sprinter bagi pemburu kecepatan sangat enak sekali ya. Ada beberapa ciri ya, tentunya perbedaan antara endurance dan aero ya. Kalau untuk aero itu lebih ke secara wheelset itu lebih ke propel yang tinggi, karena untuk pembelah anginnya itu lebih efisien ya untuk menggunakan propel tinggi. Kemudian selain itu bagian belakangnya ini tentu saja bergeometri drop seat stay ya. Jadi kalau biasanya itu di sini untuk endurance, maka untuk aero di sini. Walaupun secara awam tidak bisa dijelaskan, tapi ini memang sangat berpengaruh sekali untuk ergonominya ya. Selain itu, jika aeronya lebih signifikan, dia akan membentuk serukan di sini yang untuk memangkas panjang, jadi lebih ringkas. Tentu saja itu memotong berat juga ya di sini untuk aero. Secara kalau endurance itu standar, cuma biasanya untuk bagian depannya itu tidak terlalu nunduk, dan juga untuk wheelsetnya tidak terlalu tinggi ya untuk endurance. Itu tergantung pilihan sahabat-sahabat semuanya aja, pilih yang aero ataupun endurance tergantung kebutuhan. Jika kalian berada di area dataran tinggi, kebanyakan treknya nanjak, silahkan untuk endurance ya. Tentu saja kalau pakai aero agak susah, karena untuk propel yang tinggi, untuk naik yang elevasi tinggi akan berat ya. Ya, jadi itu tiga itu ya untuk pembahasan kali ini. Selain yang pertama tadi shiftingnya berada di situ beda ya sama MTB, position handlingnya, dan juga beberapa alirannya ya. Lalu lantas kenapa kok memilih road bike? Kenapa komunitasnya itu semakin besar, semakin banyak? Ya alasannya selain road bike itu bisa menempuh jarak yang lebih tinggi, bisa menempuh jarak yang lebih jauh daripada aliran sepeda apapun. Di sini juga menjadi lifestyle ya, lifestyle para biker untuk menunjukkan popularitas baik itu sepeda ataupun pencapaian jarak ataupun kecepatan dan lain sebagainya. Itu sebenarnya banyak sekali. Kalau Anda sudah masuk di salah satu aplikasi Gowes, pasti akan mengenal yang namanya Strava, dan di situ banyak sekali ya ada ulasan yang memicu para goeser-goeser itu untuk meningkatkan baik itu fasilitas ataupun performa diri sendiri ya. Tentunya itu sangat bersinergi langsung ya, harus saling berkaitan antara road bike juga ridernya, seperti itu. Maka popularitas road bike itu semakin besar, dan persaingan lokal juga produk lokal maksud saya itu semakin hari semakin banyak perkembangan. Kalau dulu itu untuk road bike dikuasai sama merek-merek seperti Giant, kemudian Specialized, kemudian Trek, tapi sekarang untuk lokal ada Pacific, Trail, kemudian Polygon, dan masih banyak juga road bike yang seri premium, bahkan harganya itu cukup murah ya, kisaran 3 juta itu udah ada, seperti Exotic, Celsius, dan masih banyak lagi.
Oke, saya rasa cukup sekian dulu pembahasan kita. Jika nanti ada oke, jadi cukup sekian dulu ya pembahasan kita kali ini. Bagi yang suka dengan video ini bisa tekan tombol like-nya, kemudian bisa share juga kalau sekiranya bermanfaat, dan jangan lupa saya sarankan kembali untuk semuanya subscribe-nya ya. Oke, supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten yang sepeda, baik itu road bike ataupun review ataupun tips dan trik dan lain sebagainya. Oke, cukup sekian dulu perjumpaan kali ini. Saya David Aji, akhir salam, salam Quest Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.